Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora Baru yang dikasihi Tuhan Yesus. Di pagi ini saya akan menyampaikan renungan pagi Bina Keluarga Senin tanggal 20 Oktober 2025. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-293 di tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami dan menerapkannya dalam hidup kami. Berilah kami hikmat dan pengertian. Hapuskanlah segala kegelisahan, kecemasan, agar hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Tenangkan setiap badai dalam diri kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Dengan perikop Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya. Haleluya. Shalom. Tema kita dari pembacaan 2 Tawarik 7 ayat 11 hingga 12 dengan tema yang berjudul konsekuensi dari suatu pilihan. Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Bapak dan Mama serta adik-adik, apakah Tuhan tidak pernah menjawab doa kita? Mari kita belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Salomo. Salomo adalah putra Raja Daud dan pewaris takhta Israel yang diberikan oleh Tuhan. Salomo dipakai untuk membangun bait suci di Yerusalem. Salomo dengan sungguh-sungguh membangun bait suci atau rumah Allah. Maka Tuhan sendiri menampakkan diri dan menjawab doa Salomo. Semua ini karena ketaatan dan ketekunan Salomo dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Salomo. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita setia melakukan kehendak Allah dengan benar, taat dan setia, maka Tuhan menyatakan dirinya dalam cara yang nyata bagi kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-12 bagian B dikatakan, "Telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Ini mengingatkan kita bahwa yang penting bukan bangunan yang megah, tetapi hati dan doa yang tulus yang membuat Tuhan berkenan hadir. Sebagai keluarga, kita juga dipanggil menjadikan hidup kita sebagai bait Allah, tempat di mana doa, penyembahan, dan kasih setia kepada Tuhan nyata bagi kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora yang Tuhan Yesus kasihi, prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah hidup sesuai kehendaknya.
cuma hidup dalam relasi dan percaya kepada Tuhan, tetapi menjalani hidup ini tidak menurut kehendaknya. Jika demikian, apa yang kita kehendaki Tuhan perbuat dalam hidup kita tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, ketika menjalani hidup ini dalam kehendak Tuhan, maka permohonan dan doa akan didengar Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Salomo. Sebagaimana difirmankan Tuhan kepadanya, telah mendengar doamu. Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita mengaku hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, namun tidak menjalani hidup ini di dalam kehendaknya, maka yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa dalam kehidupan kita tidak ada Tuhan. Kita menjadi orang Kristen tanpa Tuhan, karena itu yang berlaku dalam hidup kita adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita jalani hidup dalam ego dengan sikap menyingkirkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Hari ini tidak sedikit orang Kristen menjalani hidup ini sadar atau tidak sadar berlaku sebagai orang Kristen tanpa Kristus. Krisis kehadiran dalam ibadah-ibadah salah satu bentuk dari kondisi tersebut. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan orang lain, bahkan bersikap merendahkan dan memusuhi mereka yang tidak menjadi bagian dari kita, adalah gejala yang menandai bahwa kekristenan kita sedang berlangsung dalam kondisi tanpa Tuhan. Karena itu biarlah hari ini kita mau belajar dari seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa, seorang raja, seorang memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi menjalani hidupnya dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga bisa berdiri di depan mesbah Tuhan, di depan segenap umat Israel, dan menandakan tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam minggu-minggu terakhir ini masyarakat Papua sangat intensif berbicara mengenai pembangunan peradaban baru orang Papua yang diinspirasi oleh nubuat pendeta Ishak Sandokene pada 1 abad yang lalu. Pada tanggal 25 Oktober 1925, di Aitumeri, Kinye bernubuat seperti ini. Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Tetapi bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Hari ini orang Papua ada dalam keadaan yang tidak sebagaimana Tuhan kehendaki untuk hidup dalam Injil. Banyak masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik yang sedang mengalami kehidupan yang bermasyarakat di tanah Papua. Dengan membangun peradaban baru, Papua harus bangkit dari kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Dengan peradaban baru, orang Papua mesti bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, pelecehan harkat kemanusiaan, bebas dari ketidakadilan dan pemutarbalikan kebenaran, bebas dari perampasan kekayaan dan potensi sumber daya alam. Bapak Ibu warga jemaat GKI Diaspora yang dikasihi Tuhan, dalam rangka kebangkitan dan memasuki peradaban baru tersebut, mari kita belajar dari Salomo dan bangsa Israel. Biarlah para pemimpin Papua, pemimpin gereja, dan pemimpin bangsa bersama seluruh masyarakat Papua dan umat percaya pada tanggal 25 Oktober 2025 di Aitumeri datang kepada Tuhan, berlutut dan menada tangan ke langit, mohon pengampunan dan pemulihan Tuhan bagi negeri ini. Pengampunan dan pemulihan itu adalah syarat yang menjadi dasar kebangkitan orang Papua
datang kepada Tuhan dengan kerendahan dan komitmen melalui hidup ini, dan kepemimpinan atas bangsa ini dalam kehendak Tuhan, maka kebangkitan dan perlawanan baru orang Papua akan terjadi, bukan dalam kehendak kita, melainkan dalam kehendak Tuhan. Dalam iman kita meyakini Tuhan yang sudah memerdekakan orang Papua dari kegelapan dan menempatkannya dalam terangnya di tanah ini, agar bangkit dan tidak tunduk kepada kuasa-kuasa kegelapan. Inilah kairos yang Tuhan sediakan dan berikan bagi orang Papua untuk keluar dari kegelapan. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kesempatan ini tidak digunakan untuk bangkit dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka hari ini Tuhan mengingatkan kita sebagaimana Dia mengingatkan bangsa Israel. Tetapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapanku dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan beribadah kepada ilah-ilah lain serta sujud menyembahnya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Diaspora Doyo Baru yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tidak bangkit dan taat kepada kehendak Tuhan, maka bukan hanya tidak hanya pengampunan, tetapi juga tidak ada pemulihan atas kehidupan di tanah ini. Kiranya Aituberi tanggal 5 Oktober 2025 ini menjadi titik awal yang baru bagi orang Kristen dan secara khusus bagi warga jemaat GKI di tanah Papua untuk bangkit dan berkomitmen menjalani kehidupan di dalam kehendak Tuhan. Amin.